dari Jakarta? Dari Jakarta, sesungguhnya ada satu percetakan yang menawarkan diri ke saya untuk bantu. Asik. Tapi, ini saya bilang gini, ya memang kalau kita bicara percetakan, selalu kalau kita jumlah banyak lebih murah. Ya memang, mau sampai kapanpun ya memang begitu Bapak Ibu sekalian gitu. Maka gimana caranya? Yuk kumpulkan rame-rame. Dia nggak peduli sama desainnya Pak Bu. Enggak. Mau desain 10 desain pun kalau repeatannya adalah sekian banyak ya sekian banyak yang dia hitung. Kan digital printing Bapak Ibu sekalian, ada banyak digital printing yang satu lembar A3 sekali cetak itu cuma 2.000 perak. 6.000 Bu. Ya 6.000 itu udah kemahalan Bu. Ada gitu Bu? 3.000, 4.000 balik lagi, yuk ngumpul supaya sekali cetak bisa banyak. Gitu ya. Kertasnya standar, art paper atau art karton. 5.000. 5.000. Mainnya kemana? Mainnya ke digital printing, makanya Bapak Ibu ya. 6.000. Di mana-mana 6.000. Bandung 6.000 kan? Coba tanya. Tadi 6.000. Itu bukan stiker Pak. Stiker 6.000 Makanya tadi kan? saya bilang kemasan, bukan stiker. Beda loh. Oh, vinyl. Art paper. Semeter 80, 70. Iya. Nggak dilaminating berarti ya? Ya kalau stiker beda toh ya Pak harganya. Kan beda bahan pasti beda Pak. Ya memang nggak ada yang namanya stiker promo bisa 2.000. Saya yang beli gitu. Tapi paling tidak stiker promo Bapak kena berapa? 4.000. Murah. Sudah. Murah. Sudah murah kan? Kita 6.000. Iya. Jadi kalau di digital printing itu Makanya tadi saya bilang kan, yuk ngumpul supaya jumlahnya banyak. Semakin banyak jumlahnya, semakin kecil harganya. Kan tadi masalahnya di sana memang, gitu ya. Jadi kumpul, makanya tadi saya bilang, bukannya nggak ada solusi Bapak Ibu sekalian, sama. Sekarang belanja beli bareng. Ini ada nggak yang tetanggaan? Ada nggak yang tetanggaan? Masih satu daerah loh gitu. Ada kan? Produknya sama nggak? Boleh lihat kan? Terus cek gitu loh. Apakah di ruangan Bapak Ibu, di lingkupannya Bapak Ibu ada produk-produk sejenis? Jangan sikut-sikutan Pak Bu. Berkembang bareng, kumpul bareng gitu. Iya kan? Sehingga apa beli bahan bakunya bisa lebih murah. Harganya bisa itu kan nggak? Bisa. Bisa gitu. Itu tidak triknya kita Pak Bu. Oke ya, lanjut ya. Saya kalau bahas itu nanti lamanya di situ, ini nggak selesai slide saya. Tadi berarti intinya satu, yuk mulai cari siapa segmen target kita yang utama. Target utama. Kenapa harus target utama? Kenapa? Karena kita harus jadi spesialis. Kenapa kalau kita harus jadi spesialis? Bapak Ibu kalau berobat ke dokter umum, pintar nggak? Pinter, dari segala sakit perut sampai sakit kepala sampai segala macam mereka bisa obatin, betul ya? Harganya murah nggak? Murah. Murah. Kenapa kalau Bapak Ibu ke spesialis cuma bisa ngobatin salah satu, Bapak Ibu mau bayar mahal? Karena obatnya Karena spesialis. spesialis kan? Balik Pak Bu, yuk Bapak Ibu punya produk yang spesialis. Wajar kan, standar kan kalau spesial itu jadi harganya lebih mahal, gitu ya. Oke, jadi siapkan itu. Kemudian cek, kalau sudah tahu siapa target utamanya, lakukan penelitian. Penelitian yang kayak apa? Ya itu tadi. Mereka sukanya apa sih? Maunya gimana sih? Kebiasaannya seperti apa sih? Produk saya ukurannya udah cocok belum? Harganya udah tepat belum? Kalau harganya Bu, orang tuh di mana-mana maunya harganya murah. Ya iyalah, ibu-ibu juga di sini maunya murah. Iya. Masa iya Bapak Ibu mau jualan mahal tapi beli murah? Oke, sehingga apa yang kita lakukan? Yuk cari triknya supaya bisa neken harga. Idealisnya sedikit dibuang, tenang gitu ya.
Karena apa? Bisnis dengan idealis itu beda jauh, Pak. Boleh idealisnya dipegang untuk hal-hal penting. Misalnya, saya selalu menggunakan bahan baku yang nomor 1, itu boleh. Gitu. Tapi lakukan edukasi. Bapak Ibu ngeluh, Bu, ini kondisinya saya kalau jual 15.000, itu untung saya cuma 500 perak, Bu. Tapi orang kenapa komplain? Tahu nggak kenapa komplain? Bapak Ibu makan steak di Abuba? Abuba, komplain nggak harganya ratusan ribu? Enggak. Kenapa? Enak sih. Tempatnya enak. Terus apa lagi? Dagingnya empuk. Rasanya enak, dagingnya bener. Oke, Bapak Ibu tahu bahwa tempat Abuba itu enak, bahwa dagingnya nomor 1 itu dari mana? Iklan kan? Iklan. Nah kalau Bapak Ibu nggak pernah iklankan produk Bapak Ibu punya kemampuan, punya value seperti itu, gimana orang mau bayar? Itu logika loh. Masuk kan? Sudah dikerjakan belum? Jangan-jangan Bapak Ibu selama ini iklannya adalah cuma nih lo jual 30.000 harus ada yang beli. Iya nggak? Lakukan nggak bahwa ini loh ada edukasinya, ini loh hebatnya produk saya, ini loh pengenalannya. Sama tadi oleh-oleh rengginang ikan patin, unik nggak? Unik Bapak Ibu, saya akan mengakui bahwa itu unik gitu. Tapi orang kan nggak kenal ikan patin gitu. Berapa banyak sih orang kita yang kenal ikan patin? Jangan-jangan orang malah berpikir gini, rengginang dari ikan amis, saya nggak mau amis. Ya. Amis nggak? Enggak. Enggak, tapi nggak ada yang ngasih tahu bahwa itu nggak amis. Betul? Sehingga orang sudah, oh ikan enggak, saya alergi ikan, atau apa lagi yang lain. Ngomong protein, siapa yang tahu ikan patin proteinnya bagus? Bagus mana ikan patin proteinnya sama ikan kakap misalnya? Patin. Patin. Tapi ada nggak edukasinya? Orang kan nggak mau Pak Bu melakukan pembandingan sendiri, bener nggak? Tuh. Maka tugasnya siapa? Tugas yang punya produk menunjukin bahwa saya punya rengginang. Ini ikan patin sama rengginang biasa, ingredientsnya begini loh. Gizinya kayak gini loh, hebatnya kayak gini. Gitu ya Pak Bu ya. Jadi hati-hati, makanya saya bilang tadi jangan-jangan, kenapa makanya judulnya strategi marketing? Jangan-jangan yang Bapak Ibu lakukan kenapa belum maksimal hasilnya? Strateginya nggak tepat. Gitu ya. Kenapa? Karena kebiasaannya kita adalah langsung jualan. Foto produknya, kenapa Bapak Ibu yang duduk di sini, apalagi yang sudah kenal saya, begitu lihat saya nanyanya adalah langsung foto produk. Karena konsepnya Bapak Ibu selalu selama ini adalah yuk langsung foto produknya dan dijual. Gitu loh. Iya enggak? Yang tadi berdiri, yang kemarin ketemu saya terus tiba-tiba, ya produknya, kenapa? Konsepnya adalah begitu saya punya foto maka saya akan posting, saya jualan. Ini yang masalah Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi tadi yang Ciki, Cipato dan segala macam, mereka menang bukan karena apa-apa, tapi mereka menang karena mereka lakukan iklannya gencar. Survei. Konsepnya bagus, surveinya bagus. Tadi kok bilang bahwa saya idealis nggak mau ngasih generasi micin ditambah dengan micinnya lagi gitu ya. Oh iya kan, generasi milenial kita micin loh. Iya, micin. Semakin banyak micinnya semakin laku. Tuh. Ya kan? Tapi sekarang balik lagi ke kita mau yang mana? Kita mau ikutin, mau kencang untungnya ya ikutilah, tambahin micin yang banyak. Oke? Tapi kalau kita idealis, maka apa yang harus kita lakukan? Lakukan edukasi. Sampai kapanpun kalau Bapak Ibu nggak lakukan edukasi, produk Bapak Ibu nol. Kalah ya kalah. Kenapa? Rasa nggak pernah bohong. Kan itu sudah ada ceritanya kan, rasa nggak pernah bohong. Rasa nggak pernah. Gitu ya. Lanjut ya. Nah ini adalah teori-teori entahlah. Nah ini yang saya bilang. Ini yang Bapak Ibu perlu tahu. Bapak Ibu segmennya siapa? Generasi X, Y, atau Z? Generasi X terkenal dengan mampu beradaptasi.
mampu menerima perubahan dengan baik sebagai generasi tangguh, karakternya mandiri, mengutamakan citra, ketenaran, dan uang, tipe pekerja keras. Kekurangannya apa? Menghitung kontribusi yang telah diberikan. Ini generasi X kira-kira ada di mana? 10, Kira-kira sekarang umurnya berapa? 40 ke atas. 40 tahun ke atas. Benar nggak mereka generasi loyal? Ya iyalah, mereka cenderung bukan best of right customer, alias mereka nggak akan pindah kemana-mana. Mereka nyaman dengan apa yang mereka punya, benar nggak? Siapa di sini yang nyaman dengan satu merek kopi? Nggak mau beli kopi yang lain? Masih ada. Deterjen Bu, deterjen. Benar kan? Deterjen. Generasi yang lain apa? Generasi Y. Berbeda, tergantung di mana ia dibesarkan, strata ekonomi dan sosial keluarganya. Ingat, makanya tadi saya bilang, yuk cari customernya siapa. Siapa mereka? Kenapa? Karena generasi Y itu lebih terbuka dengan perubahan-perubahan. Kita lihat generasi selanjutnya, ada generasi Z, merupakan generasi digital. Ini adalah generasi yang begitu gitu ya, itu langsung bisa pegang gadget. Ini kan bener kan, kasarnya sudah begitu. Dikasih gadget aja gak usah diajarin, mereka tahu kapan matiin, gimana aksesnya, gimana bukanya, dan segala macam. Ya kan? Sehingga apa? Kita sudah mulai lihat, kita mau di pasar yang mana. Kalau tadi Bapak Ibu nggak tahu segmennya, ya balik lagi, Bapak Ibu nggak akan bisa ngikutin. Nah, ini Pak Bu, ini adalah tugasnya Bapak Ibu nanti di rumah. Supaya apa? Deal nggak? Ada nggak yang mau coba kerjakan ini? Mau. Siapa yang mau kerjakan ini? Yakin ya? Karena nanti pada saat kita pendampingan saya akan tanyakan, ini sudah dikerjakan belum? Efeknya apa? Karena apa? Balik lagi sekali lagi, Bapak Ibu yang mau berkembang, apapun produknya, mau jasa, tadi ada yang jasa, siapa jasa? Jasanya apa Bu? Rias pengantin. Rias pengantin pun ini penting. Paham ya? Rias pengantin kan gak mungkin ngerias Cowok. yang 50 tahun gitu ya. Ada. Kalau Ya sekarang. ada Bu, tapi kan mayoritasnya kan dari situ kan Bu. Kalau sekarang lagi musim. Kalau sekarang lagi musim. Gitu ya, musim duda iya. ini untuk Lagi musim sampai lagi usia ya. 60 tahun sekarang lagi musim. Tapi kita kan sudah mulai lihat Bisa banget. kalau ngerias pengantin yang duren sama yang anak milenial, maka konsep beda. Beda. Cara perlakuannya beda, pendekatan beda. Bapak Ibu kalau ngerias pengantin zaman dulu puasa, dipuasain gitu ya. Kalau sekarang mah bodo-bodo amat kok, aman-aman aja. Ya enggak sih Bu? Udah gak banyak lagi yang tukang pais kemudian muasain gitu tuh udah gak banyak. Jadi balik, yuk Bapak Ibu ini tugasnya, PR-nya. Ayo lihat umurnya, pendapatannya, jenis kelaminnya, lokasi customernya, gaya hidupnya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa memastikan produknya cocok nggak. Kemudian sudah mulai masuk nanti, sebentar lagi kita akan masuk ke konten marketing. Umur, pendapatan, Oh, bikin konten kayak apa? kelamin, lokasi customer. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan masuk ke konten dan Content and copywriting. copywriting. Tapi perhatikan dulu, apa sih bedanya konten marketing dengan copywriting? Konten marketing itu bicaranya adalah Bapak Ibu mengenalkan produk, Pak Bu. Bukan semata-mata jualan. Oh, content Oke? marketing. Contoh Konten misalnya, marketing itu saya punya memperkenalkan produk. produknya Wakluri. Oke? Saya foto Wakluri, kemudian apa yang saya kerjakan? Maka saya akan jelaskan, oke, Wakluri ini ada dalam kemasan pos di mana ini kalau sudah dibuka bisa ada zipper locknya. Kemudian ini kenapa kecil-kecil? Karena ini adalah pucuk termuda, gitu ya. Hanya ujungnya saja yang kita ambil. Jadi di konten marketing bicaranya adalah lebih ke mengenalkan produk. Konten marketing memperkenalkan produk. Copywriting itu kita mengarahkan orang untuk membeli. Copywriting untuk membeli. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi ada yang namanya di copywriting, ada yang namanya CTA atau call to Action. action. Apa call to action? Beli. Beli sekarang. Sekarang.
Kalau enggak besok nggak kebagian. Kalau nggak bisa nggak kebagian macam. Iya. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kalau saya ini, kalau menghindarkan kata beli sekarang, kenapa? Pasti pada komplain. Nggak beli sekarang terus mau pakai kalimatnya apa, gitu ya? Kenapa beli sekarang saya bilang jangan? Bapak Ibu sore-sore begini hujan-hujan, tiba-tiba terima telepon. Oke, teleponnya, halo Ibu, selamat sore. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, Saya dari ABC. apa yang Bapak Ibu lakukan sampai di tahap itu? Langsung dimatikan? Atau kalau enggak, maaf ya, saya lagi rapat, saya lagi meeting, saya lagi on the way, saya lagi bla 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 bla. Betul? Betul. Kenapa itu bisa terjadi? Waktunya tidak tepat. Apakah kalau waktunya tepat Bapak Ibu masih mau dengar? Enggak juga. Enggak juga. Kenapa? Itu sudah monoton dan membuat otak kita seketika menolak. Sama Pak Bu, Bapak Ibu hadir di sini, terus tiba-tiba saya yang pembicara. Saya bilang sama Ibu Bapak, Bu, Pak, nanti setelah selesai acara bisa beli produk saya ada di belakang. Apa yang di otak Bapak Ibu sekalian? Ilfil. Ilfil kan? Nolak kan? Benar nggak saya? Kenapa seperti itu? Karena Bapak Ibu disuruh beli sekarang. Nah kalau Bapak Ibu pakai kalimatnya beli sekarang, kira-kira apa yang terjadi sama orang? Ogah. Paham ya? Jadi no beli sekarang. Terus mau gimana dong Bu? Saya mau bikin kalimatnya apa? Sabar, ada di slide saya. Tenang. Itu makanya saya bilang strategi marketing gitu. Jangan kasih beli sekarang. Hati-hati loh Bu. Sekarang tester. Ini juga masalah. Saya tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di sini semuanya saya kasih tester. Minumnya takut-takut nggak? Kenapa Pak? Jangan-jangan selesai suruh minum, disodorin nggak, beli nggak enak. Iya nggak? Benar kan? Jangan-jangan saya masuk jebakan Batman. Saya kasih yang sudah beli, Bu. Paham ya? Karena udah beli aman gitu. Tapi kalau yang belum beli, inilah yang terjadi kalau Bapak Ibu ikut dasar. Susah nggak nawarin orang nyobain nyicipin? Iya enggak, terima kasih. Silakan dicoba. Terima kasih. Nggak ada orang. Terus datang nggak beli. Ya itu mah nggak tahu malu. Terus saya malas melihat dia, Bu. Siapa suruh bagi-bagi ya? Kan nanti bagi gratis ya. Tapi memang iya, itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Itulah yang terjadi. Dan kita mainnya gini loh Bapak Ibu. Saya selalu bilang gini, kalau kita mau melakukan pemasaran, saya selalu memasukkan psikologi untuk pemasaran. Jadi pemasaran itu kita harus pahami psikologisnya orang. Kenapa sih di bazar kalau dulu oke lah orang banyak yang coba. Sekarang Bapak Ibu coba buka sampai laler yang nempel. Kenapa orangnya nggak ada yang mau coba? Mereka takut kok. Jadi gimana dong? Coba nggak mau. Beli nggak mau, coba nggak mau. Beli nggak mau karena belum coba. Dikasih tester nggak mau juga. Maunya apa sih? Nanti berantem. Enggak lah ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ada caranya. Caranya adalah Bapak Ibu bikin giveaway. Giveaway itu apa? Kita hadiahkan. Kita hadiahkan bukan hadiahkan cuma-cuma. Ini bicaranya masuk ke konten Pak Bu. Sehingga Bapak Ibu punya konten dan followersnya semua datang. Caranya gimana? Simple. Silakan. Bapak Ibu misalnya dapatkan 3 pack varian bla 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 seharganya harus cantum. Kenapa? Supaya orang merasa bahwa itu berharga.
Bapak Ibu kalau dikasih doang, oh ya sudah. Tapi Gratis. kalau Bapak Ibu misalnya menang, lebih bahagia nggak menang? Iya. Iya kan, wih saya menang kuis, dan sama aja dikasih, gitu. Tapi kita lebih berharga menang kuis, apalagi kalau kita, wih harganya 300.000 loh, oke ini boleh deh saya coba. Paham ya Bapak Ibu, ini psikologi lagi. Jadi caranya itu beda. Kalau yang ini giveaway, jadi benar-benar kasih, coba kasih gratis gitu ya. Daripada kita kasih gratis nggak dianggap, ya kan, dicuekin, dianggap murahan gitu kan. Lebih baik apa ya? Lebih baik kita jadikan konten. Iya. Kita tuliskan. Silakan misalnya repost share ke 10 teman. Ini tag banyak banget Bu, 10 saya mau enggak. Maksimal 3 sampai 5. Oh, 3. Jangan tag 10 orang, itu bahaya. Orang nggak akan mau bikin. 3 sampai 5. Facebook atau Instagram sama. Bisa. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita viral, iklannya jalan, produk kita berharga, orang mau coba. Itu efeknya. Gitu ya. Jadi jangan lagi memurahkan produknya Bapak Ibu yang terus dijual langsung, atau ya silakan dicoba gitu ya, sampai capek, sampai pegel, sampai berbusa. Dicobanya baik 1-2 nggak beli lagi. Nah ini Bapak Ibu, sehingga kalau Bapak Ibu mau membuat konten writing yang bagus, artinya sudah punya fotonya nih, kemudian mau bikin konten writingnya, maka buatlah yang pertama judul yang mengundang. Judul yang mengundang apa? Contoh misalnya, pertama di Indonesia, rengginang ikan patin. Mengundang nggak? Mengundang. Kenapa yang pertama di Indonesia itu membuat orang kemudian apa dong? Coba dong. Atau bikin kalimat-kalimat tertentu sesuai dengan balik lagi target marketnya. Contohnya kalau misalnya keripik kebab. Keripik kebab targetnya yang mana dulu nih? Hati-hati ya Pak ya. Jadi bikin target itu tadi, kalau kita punya SD, SMP, SMA, anak kuliah, itu kan beda banget segmennya. Bahasanya beda, gambarnya beda. Gitu ya. Yang SD gambarnya misalnya kelinci gitu ya. Itu lebih masuk ke marketnya mereka. Tapi yang SMP sudah mulai misalnya mobil, ya kan, atau apa. Nah itu hati-hati dengan bahasa dan judulnya, disesuaikan. Kemudian apa? Mengikat pembaca dengan paragraf pertama. Kira-kira Bapak Ibu terikat dengan satu iklan di paragraf pertamanya, bahasanya apa? Terikat nggak? Misalnya kalau di paragraf pertama saya bilang gini, temukan rahasia kekuatan alam dari pucuk teh daun waktu. Bertahan nggak? Baca nggak? Baca kan? Tinggal langkah selanjutnya. Oke? Kemudian apa? Deskripsi yang kaya. Jangan cuma bilang bahwa produk saya ini keripik kebab. Ya udah, beli dong. Garing itu Bu, ya? garing. Tapi Bapak Ibu lakukan itu nggak? Enggak, garing banget. Yakin? Yakin. Gak Yakin. cuma foto terus produk bla dijual sekian. Enggak, garing banget. Maka lakukan, buat deskripsinya. Deskripsinya apa? Kalau punya 5 varian, setiap varian jadi satu konten. Oh. Jangan Jadi dibajak satu 5-5-nya. posting. Iya. Satu varian, satu konten. Oke? Kemudian apa? Ini contohnya nih, deskripsinya, gerakan sangat cepat, secepat pesawat jet. Kalimat aktif bukan pasif. Ada nggak yang paham kalimat aktif? Jangan pasif. Kalimatnya jangan, misalnya gini, keripik kebab, oke? Senang banget ya. Saya yang paling depan di sini dipanjangnya banyak keripik kebabnya, jadi saya sebut. Oke, keripik kebab. Oh, sekarang kopinya nanti lah. Oke. Gak jadi. Kopi dulu katanya. Kopi dari puntang. Nah itu masalahnya Bu. Saya nggak tahu puntang ini apa. Gunung.
nama gunung. Iya sih. Emang ada? Itu sih sesungguhnya, cuman ini edukasi gitu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau begitu punya begini, maka kita sebutnya apa? Kopi Gunung Puntang diproduksi dengan kekayaan, diproduksi dengan tradisi alam. Gitu ya. Misalnya kita bicara yang begitu, itu pasif atau aktif? Aktif. Diproduksi itu aktif kan? Aktif. Gitu ya. Jadi kita jangan coba ya ini gitu. Jangan begitu. Tapi kita menggambarkan supaya orang kemudian berpikir sesuai apa yang mau kita suruh. Misalnya, Bapak Ibu sekalian makan malam nanti ikan pepes. Sowan kalau ikan pepes. Benar nggak? Betul ya? Tapi kalau saya ganti misalnya, Pak Bu, nanti malam ada yang spesial. Ada ikan yang dimasak dengan Daun. daun kemangi, rempah-rempah alami khas Jawa Barat. Lebih enak mana bahasanya? Enak itu. Enak yang kedua, gitu ya. Sehingga aktif. Aktif itu membuat pembacanya kemudian berpikir sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu ya. Betul ya? Lanjut ya. Kemudian jangan terlalu banyak deskripsi juga. Ingat, orang Indonesia males baca. Ini sudah survei. Kemudian ada proses editing. Setiap kali Bapak Ibu bikin konten dan copywriting, tolong tanya ke anaknya ke siapa yang bisa ditanya gitu ya. Ini sudah oke belum? Tolong dong dicek. Jangan-jangan bahasa yang kita pakai itu nggak cocok, gitu ya. Bahasa yang kita pakai kita ngerasanya sih sudah oke gitu. Begitu orang baca, ini apa maksudnya? Oke, jadi lakukan itu. Ini tipsnya. Tips copywriting untuk berjualan produk secara online, saya rasa di buku ada ya, benar ya? Ada, oke. Pastikan hanya ada satu pesan jelas. Itu tadi makanya saya bilang kalau punya produk 5 varian satu-satu. Jeda antara materi yang disampaikan harus jelas. Gunakan hanya bahasa yang digunakan target pasar. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ingat, Bapak Ibu merasa satu jalur, satu channel kalau bahasanya cocok, benar nggak? Bapak Ibu ngerasa satu channel nggak sama saya? Satu channel, satu frekuensi, betul ya? Frekuensi. Kenapa? Karena bahasanya yang digunakan adalah bahasa sehari-hari Bapak Ibu juga berinteraksi. Coba kalau saya gunakan bahasa pada saat saya ngajar, Bapak Ibu Orang paham. benar ya? Jadi ini hati-hati loh. Ini cara simpel loh. Ini cara simpel. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang kalau misalnya ketemu orang terus ini apa sih ngomongnya kok ini banget sih nggak cocok, itu jangan-jangan frekuensinya beda. Oke? Nah, yang Bapak Ibu lakukan sekarang jangan-jangan di frekuensi yang beda dengan target customer-nya, sehingga penjualannya nggak kencang. Ya kan? Mereka bingung loh, ini apa sih? Oh, yaudah cuma sampai sini doang gitu. Tapi kan perbedaan jika ada promo. Oke? Di highlight, boleh nggak kita kasih gede-gede? Boleh. Diskon. Mama paling demen tuh kalau ada kata diskon. Biar kata dia udah dinaikin 10%, hajar. Benar nggak? Kemudian lihat lagi, sebutkan angka dan jumlah pasti. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Siapa di sini yang suka jualan kemudian harga inbox ya sis? Ah, kesel. Ditanya harga inbox ya sis? Siapa yang begitu? Kenapa? Karena kita nggak suka kan, bener nggak? Kita langsung inbox nggak? Enggak. Enggak, seketika langsung nggak beli. Kenapa kayak gitu? Ini Karena karena kita khawatir kantong kita nggak cocok, iya nggak? Kalau kita sudah inbox, kemudian jangan-jangan saya diuber-uber kayak setan, bener nggak? Ditanyain terus kapan jadinya, bla 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 bla, sehingga saya ini ke foto ini nih. Sehingga sebaiknya pasang harga dengan jelas. Oke? Kalau saya misalnya kayak ibu tadi, ya yang nanya harga sama saya tapi cuma mau nanya doang, beli kagak gitu ya, cuma ngetes aja, itu gimana caranya?
Kakak pembina, nggak boleh Bapak Ibu gitu. sekalian, caranya adalah kalau kita ternyata takut pesaing kemudian mengikuti harga kita, maka kita kasih range. Jangan kasih tahu persisnya, kasih aja range yang ada di standar pasar kayak apa. Kemudian kalau berminat dan tertarik ada harga spesial untuk pembelian banyak, silakan hubungi. Oh, reseller price. Tetap hubungi gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau sudah ada range harga, kira-kira Bapak Ibu mau hubungi nggak? Mau. Mau, karena sudah tahu kan, oh kira-kira segitu. Ya mudah-mudahan saya bisa dapat yang paling rendah lah. Sudah kan, hubungin. Tapi kalau nggak ada harganya suruh hubungin, taruh dulu. Jangan-jangan kantongnya nggak cocok gitu kan. Jangan lupa bikin call to action. Ingat call to actionnya jangan beli Sekarang. Rumuskan headline paling menarik, hindari penggunaan bahasa yang berputar-putar, dukung dengan gambar. Ini poin terakhir tapi penting kalau di online. Gitu ya, sehingga foto Bapak Ibu sekalian itu penting pakai banget. Siapa sih yang udah pernah difoto produknya sama saya ya? 1, 2, 3. Ada nggak di antara 4 orang ini yang begitu pajang foto saya kemudian dapat respon bagus? Iya, ada saya. Kenapa? Karena ini, Bapak Ibu sekalian, gambar itu nomor 1 di online. Orang nggak bisa pegang, orang nggak bisa lihat langsung, sehingga yang dia lihat adalah gambarnya kita, gitu ya. Dan ingat, pemenang 3 orang yang terbaik nanti akan dapat Giveaway. konten dari saya. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah, siap-siap tuh, siapa yang dapat konten saya nggak tahu. Oke, konten writing penting. Kenapa? Mendorong penjualan, membuat orang tertarik membeli, membuat pembaca mengetahui kabar terkini, dan pembaca mengidentifikasikan Anda melalui konten. Ingat Pak Bu, setelah kita tahu customernya kita siapa, maka konsistenlah. Gitu ya? Kita udah tahu nih customernya anak-anak. Hari ini kita bikin anak-anak postingannya, besok kita bikin wow bener. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, jangan. Konsisten, kalau kita sudah tahu target utamanya ya kontennya kita buat sekitar itu. Ini social marketing golden rules-nya adalah kalau Bapak Ibu mau halamannya Bapak Ibu banyak pengunjung dan mereka bertahan sebagai followersnya Bapak Ibu, maka yang pertama bagi manfaat sebanyak-banyaknya. Bagi manfaat sebanyak-banyaknya jangan dianggap bikin gratisan ya. Manfaat sebanyak-banyaknya nggak selalu harus gratisan. Apa? Bisa pendidikan tadi, melakukan edukasi, komitmen menjaga kualitas produk, ini pasti wajib. Wow service, jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya, online itu wow service juga penting Pak Bu. Jangan dijudesin, ya. Pembeli datang nanyanya seharian, nanya mulu, jangan dijudesin. Nggak beli. Kenapa? Gini Pak Bu, ini juga mungkin Bapak Ibu pernah lakukan. Secara online